Halo, selamat pagi siswa Ibu. Apa kabar? Ya, pastinya selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat ya. Anak-anak Ibu, kita masuk hari ini di pembelajaran yang kedua, masih pada subtema yang kedua untuk muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial dan juga pendidikan kewarganegaraan atau PKN. Seperti biasa anak-anak Ibu, kita berdoa. Terima kasih Yesus, kembali kami datang padamu hari ini. Kami mau belajar, Roh Kudus Tuhan yang sertai kami dalam belajar. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak Ibu, silakan buka paket kamu pada halaman 59. Pada materi sebelumnya kita sudah belajar ilmu pengetahuan alam tentang sumber-sumber energi ya. Nah, tahukah kamu anak-anak Ibu, energi itu dimanfaatkan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Jadi benda-benda di sekitar kita juga dibuat dengan memanfaatkan energi. Oleh sebab itu, kita akan pelajari lebih lanjut tentang pemanfaatan energi. Kita masuk di pembelajaran ilmu pengetahuan sosial yang pertama, pemanfaatan hewan dan tumbuhan oleh manusia. Hewan dan tumbuhan dimanfaatkan sebagai bahan makanan, pakaian, obat-obatan, dan juga kerajinan. Contoh pemanfaatan hewan oleh manusia. Nah, siapa pernah melihat ayam? Dan siapa pernah makan telur ayam? Pasti semua ya. Nah, ayam itu dipelihara untuk diambil telur dan juga dagingnya untuk kita makan anak-anak Ibu. Nah, siapa pernah melihat kerbau? Iya, kerbau. Tenaga kerbau itu dimanfaatkan oleh petani untuk membajak sawah. Pada materi hari ini Ibu akan menjelaskan manfaat hewan, tumbuhan, dan hasil tambang bagi manusia. Yang pertama, manfaat hewan bagi manusia. Nah, tenaga kuda digunakan untuk menarik andong. Sapi diambil susu dan dagingnya sebagai bahan makanan. Unta dimanfaatkan tenaganya untuk mengangkut barang ya. Nah, manfaat tumbuhan bagi manusia ini masih sedikit contoh ya, masih banyak contoh yang lain. Nah, kayu digunakan sebagai bahan bangunan, bisa untuk membuat meja, kursi, lemari. Ya, kapas digunakan sebagai bahan pembuat pakaian. Jagung digunakan sebagai bahan pangan. Ingat ya, untuk pembuatan tepung ya. Nah, manfaat hasil tambang bagi manusia. Hasil tambang itu salah satunya itu minyak bumi anak-anak Ibu. Ya, bensin yang berasal dari minyak bumi itu digunakan sebagai bahan bakar pada alat transportasi. Nah, anak-anak Ibu, hari ini kita mengidentifikasi pemanfaatan sumber daya alam. Ingat ya, SDA itu kepanjangan dari sumber daya alam melalui aktivitas manusia. Manusia dalam kehidupan sehari-hari mempunyai banyak kegiatan. Setiap kegiatan memerlukan alat dan bahan. Berikut beberapa contoh kegiatan manusia yang memanfaatkan sumber daya alam. Ini tadi Ibu katakan pemanfaatan sumber daya alamnya untuk membantu kegiatan manusia. Nah, ingat ya, sumber daya alam itu harus dimanfaatkan secara bijak anak-anak Ibu. Berikut contoh kegiatan manusia, sumber daya alam yang digunakan, serta pemanfaatan sumber daya alam tersebut. Yang pertama, pertanian padi. Nah, sumber daya alamnya itu adalah matahari untuk pertumbuhan padi, pembangkit listrik, dan menerangi lingkungan. Nah, pemanfaatan sumber daya alam itu melalui air untuk mengairi lahan pertanian, tanah sebagai media tanam, kotoran hewan sebagai pupuk tanaman, kerbau, bahan makanan, dan membantu membajak sawah. Yang kedua, pembuatan ikan asin. Pernah lihat ya, orang menjemur ikan asin menggunakan sumber daya alamnya itu adalah panas matahari untuk mengeringkan ikan asin. Nah, garam untuk mengawetkan ikan asin, sedangkan kayu sebagai bahan tempat untuk mengeringkan ikan asin tersebut. Nah, yang ketiga, pembuatan pakaian. Sumber daya alamnya itu adalah kapas. Kapas itu sebagai bahan baku pembuat kain dan juga benang. Sedangkan logam untuk pembuatan jarum jahit sebagai gunting dan mesin jahit. Sedangkan plastik itu untuk pembuatan kancing.
Yang keempat, transportasi. Sumber daya alamnya itu logam. Bahan utama pembuatan alat transportasi seperti mobil, sepeda motor ya. Nah, sumber daya alam yang digunakan itu adalah minyak bumi, yaitu bahan utama pembuatan bahan bakar pada alat transportasi. Yang kelima, pembuatan patung. Itu digunakan tanah, kayu, batu. Nah, bahan bakunya itu untuk pembuatan patung. Besi atau baja digunakan untuk pembuatan alat untuk memahat. Kita masuk di muatan pembelajaran PPKN anak-anak ibu. Hak dan kewajiban. Masih ingat ya pengertian hak? Hak itu adalah sesuatu yang dibawa seseorang itu sejak dari dalam kandungan ya. Sejak kamu lahir itu kamu sudah punya hak anak-anak ibu. Sedangkan kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kamu lakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, silakan buka buku paket kamu pada halaman 61. Kita berhak menggunakan energi listrik dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan menggunakan alat elektronik yang hemat energi anak-anak ibu, terutama listrik. Ya, kita berhak menggunakan energi listrik, tapi kita juga harus memiliki kewajiban. Nah, apa salah satu contoh kewajibannya? Yaitu matikan lampu kalau tidak dipakai. Satu, supaya tidak boros, pastinya supaya hemat, ya kan? Yang kedua, kita berhak mendapatkan dan menggunakan air bersih. Bagaimana kewajiban kita terhadap air? Yaitu yang pertama itu menutup keran jika air di bak telah penuh. Matikan ya anak-anak ibu supaya tidak bertumpahan ya. Yang kedua itu apabila keranmu itu rusak atau bocor, kamu silakan panggil tukang supaya airnya tidak menyala terus karena terjadi pemborosan. Yang ketiga itu hentikan membuang sampah ke sungai supaya tidak mencemari air ya. Jadi kita berkewajiban menghemat penggunaan air serta menjaga kelestarian air. Nah, kita juga berhak menggunakan olahan minyak bumi dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh olahan minyak bumi itu yaitu bensin atau solar ya, masih banyak yang lain, oli begitu ya. Nah, jadi bagaimana cara kita menghemat atau kewajiban kita terhadap minyak bumi? Apabila tujuan kita dekat itu, boleh kamu naik sepeda atau berjalan kaki anak-anak ibu, atau kamu menggunakan angkutan umum supaya hemat dan tidak mencemari. Kalau kita terlalu banyak menggunakan alat transportasi pasti akan terjadi pencemaran udara, atau kita menggunakan energi alternatif. Nah, anak-anak ibu, kita masuk untuk menghemat kertas. Tahukah kamu kertas itu adalah bahan bakunya itu terbuat dari kayu. Ya, terbuat dari kayu melalui berbagai macam proses sehingga jadilah kertas atau buku yang seperti ada padamu saat ini. Tahukah kamu anak-anak ibu, dalam pembuatan satu rim kertas ya terdiri dari 500 lembar, itu membutuhkan satu pohon kayu atau satu batang pohon kayu yang tumbuhnya itu sekitar 5 tahun untuk menghasilkan satu rim kertas atau 500 lembar kertas. Bayangkan untuk 5 lembar kertas harus kita menebang satu batang pohon kayu besar yang kita tunggu tumbuhnya itu selama 5 tahun. Waktu yang cukup lama ya. Jadi anak-anak ibu, berhematlah menggunakan kertas ya. Kita berhak menggunakan kertas, kita juga berhak mendapatkan lingkungan yang nyaman. Kita berkewajiban untuk menghemat penggunaan kertas dengan cara yang pertama, tidak dengan mudah membuang kertas. Yang kedua, menggunakan kertas hanya ketika diperlukan saja anak-anak ibu. Mencetak dokumen yang penting, teliti saat menulis, hindari kesalahan agar tidak membuang-buang kertas ya. Nah, kamu juga bisa gunakan kertas bekas untuk membungkus, mengumpulkan sisa kertas untuk didaur ulang, memaksimalkan penggunaan kertas. Itulah tadi cara menghemat kertas ya. Nah, jadi kewajiban kita itu menghemat kertas sesuai dengan kebutuhan.
Kita berkewajiban membuang sampah pada tempatnya agar mudah jika kertas tersebut akan didaur ulang. Ya, jadi kamu ingat, hal yang paling kamu penting ingat yaitu sumber energi yang dianugerahkan Tuhan di muka bumi ini bukan hanya untuk kita tetapi juga untuk generasi selanjutnya. Oleh sebab itu anak-anak ibu, kita harus berhemat dalam penggunaan sumber daya alam. Berikut tugas yang akan kamu kerjakan. Kamu simak, kamu ulangi videonya. Semua jawabannya ada pada video pembelajaran. Tidak usah capek-capek bertanya Google ya anak-anak ibu. Oke, demikian materi kita hari ini. Terima kasih buat anak-anak ibu yang setia menonton video pembelajaran dari ibu. Tetap semangat, selalu jaga kesehatan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.